Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Bayu N. Nugroho, Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Banten. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis-jenis hukuman disiplin PNS dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pada hukuman disiplin tingkat berat, ada dua jenis hukuman disiplin yang hemat saya perlu dibahas lebih lanjut, yaitu penurunan jabatan dan pembebasan dari jabatan. Oleh karena itu, mari kita simak video ini selengkapnya. Nah, sahabat Indonesia, menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan dua pertanyaan tadi dengan berdasarkan kepada peraturan BKN ini. Ketentuan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan diatur sebagai berikut. 1. Berlaku selama 12 bulan. Kemudian 2. Mempertimbangkan formasi jabatan dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan. Ketiga, wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan. Keempat, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya. Kemudian yang kelima, tidak serta-merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional, saya ulang lagi, PNS yang menduduki jabatan fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Sahabat Indonesia, saya punya gambar segitiga seperti ini. Pada bagian atas, warna coklat ini menggambarkan jabatan fungsional jenjang ahli, dan kemudian warna hijau ini menggambarkan jabatan fungsional jenjang terampil. Pada jabatan fungsional jenjang ahli terdapat 4 jenjang, yaitu jabatan fungsional ahli utama, jabatan fungsional ahli madya, kemudian jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional ahli pertama. Pada jabatan fungsional jenjang terampil terdapat jabatan fungsional penyelia, jabatan fungsional mahir, jabatan fungsional terampil, dan jabatan fungsional pemula. Terkait dengan ketentuan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, di sini disebutkan penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah. Sebagai contoh, dari jabatan fungsional ahli madya diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah maka menjadi jabatan fungsional ahli muda. Dari jabatan fungsional terampil diturunkan jabatannya setingkat lebih rendah, maka menjadi jabatan fungsional pemula. Dalam hal jabatan fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi jabatan fungsional keterampilan penyelia. Dalam hal suatu jabatan fungsional hanya memiliki kategori keahlian, maka PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula. PNS yang menduduki jabatan fungsional kategori keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama dan jabatan fungsional ahli madya
yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. Sebagai contoh di sini, pejabat fungsional ahli utama batas usia pensiunnya adalah 65 tahun. Pejabat fungsional jenjang ahli madya batas usia pensiunnya adalah 60 tahun. Dan pejabat fungsional jenjang ahli muda serta ahli pertama batas usia pensiunnya adalah 58 tahun. Jika seorang PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, maka batas usia pensiunnya berubah mengikuti jabatan fungsional terakhir yang didudukinya, yaitu dari 65 tahun menjadi 60 tahun. Demikian juga seorang pejabat fungsional jenjang ahli madya yang semula batas usia pensiunnya adalah 60 tahun, jika dia dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, menjadi jabatan fungsional jenjang ahli muda, maka batas usia pensiunnya juga berubah menjadi 58 tahun. Contoh kasus di atas adalah sebagai berikut. Mr. X, tanggal lahir 10 Juli 1963, seorang pejabat fungsional ahli utama, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi pejabat fungsional ahli madya selama 12 bulan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Mr. X akan menjalani hukuman ini selama 1 tahun atau 12 bulan, yaitu sampai dengan 15 Agustus tahun 2023. Namun, sebelum 15 Agustus 2023, karena adanya perubahan BUP akibat penurunan jabatan dari utama ke madya, maka Mr. X diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena telah mencapai BUP pejabat fungsional ahli madya, yaitu 60 tahun dengan perhitungan tanggal 10 Juli 1963 ditambah 60 tahun adalah 10 Juli tahun 2023. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, maka jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dapat dipertimbangkan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional, paling cepat 1 tahun setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Mr. X, seorang pejabat administrator, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi pejabat pengawas pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Maka Mr. X akan menjalani hukuman disiplin tersebut sampai dengan 15 Agustus tahun 2023. Dan Mr. X baru dapat dipertimbangkan untuk kembali menduduki jabatan administrator pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi pejabat administrator dan berusia lebih dari 58 tahun. Maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan administrator. Sebagai contoh, Mr. X, tanggal lahir 10 Juli 1963, seorang pejabat pimpinan tinggi pratama, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi pejabat administrator selama 12 bulan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Jika Mr. X tidak dijatuhi hukuman disiplin tersebut, maka BUP Mr. X pada jabatan pimpinan tinggi pratama adalah 60 tahun sehingga akan jatuh pada 10 Juli tahun 2023. Namun, karena Mr. X dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi pejabat administrator selama 12 bulan, maka pada saat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi pejabat administrator pada tanggal 15 Agustus tahun 2022, Mr. X juga diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
karena telah melampaui BUP pejabat administrator yaitu 58 tahun. Dengan perhitungan 10 Juli 1963 ditambah 58 tahun adalah 10 Juli tahun 2021. PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan berusia lebih dari 58 tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan pelaksana. Sebagai contoh, Mr. X, tanggal lahir 10 Juli 1963, seorang pejabat pimpinan tinggi pertama, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Jika tidak dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, maka BOP Mr. X pada jabatan pimpinan tinggi pertama seharusnya adalah 60 tahun sehingga jatuh pada 10 Juli tahun 2023. Namun, karena Mr. X dijatuhi hukuman disiplin tersebut, maka BUP jabatan pelaksana adalah 58 tahun, sehingga tanggal lahir beliau adalah pada 10 Juli 1963 ditambah 58 menjadi 10 Juli tahun 2021. Maka pada saat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022, Mr. X juga diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena telah melampaui batas usia pensiun jabatan pelaksana. Hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya. Sebagai contoh, dari kelas jabatan 7 diturunkan menjadi kelas jabatan 6. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja. Sebagai contoh, jika di instansi ada kelas jabatan 7 sampai dengan 4, maka PNS pada kelas jabatan 7 yang diturunkan jabatannya menjadi jabatan pelaksana diturunkan ke kelas jabatan 4. Sahabat Indonesia, demikian sekilas informasi tentang penurunan jabatan dan pembebasan dari jabatan PNS. Sampaikan komentar Anda agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Bukan gelar atau jabatan yang membuat orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.